Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan jalan-jalan kita sepertinya sulit, bukan berarti tidak ada jalan, bukan berarti kuasa Tuhan terbatasi, tetapi ada planning Tuhan, ada cara Tuhan, ada rencana Tuhan di sana. Seseorang yang dipimpin Roh Kudus akan terbukti melalui buah. Buahnya apa? Saling. Ini buah. Yang kedua, ada sukacita. Walaupun ada badai. Tenang meskipun ada badai. Yang ketiga, hidup damai. Damai. Orang yang dipimpin Roh itu berusaha untuk damai. Namanya itu hidup damai itu kadang-kadang terluka dia, tertekan hidupnya. Yang penting damai. Nanti kalau saya ngomong gini sama suami saya, waduh, meledak nanti yang ada apa? Hilang damai. Lebih baik saya tekan dulu, saya renungkan, Tuhan, perlu nggak saya ngomong ini? Tuhan bilang, nggak usah ngomong, nggak perlu. Ya udah. Akhirnya damai. Yang benar yang kita ucapkan belum tentu bikin damai. Makanya kita perlu pimpinan Roh. Tuhan, perlu nggak Tuhan? Kalau Tuhan bilang enggak, ya nggak usah. Halo? Perlu bersabar. Kalau mungkin kita memikirkan kenapa Tuhan masih begini-begini saja Tuhan. Andaikan begini Tuhan, betapa saya udah melewati beberapa langkah. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan situasi itu terjadi lewat kita. Jalan-jalan kita harus melangkah step by step. Supaya kita tahu ada jalan Tuhan. Lewat jalan itu sebenarnya Dia sedang mengukir hidup kita. Kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, akan terbukti melalui yang tadi. Yang pertama, memiliki kasih, saling mengasihi. Yang kedua, sukacita meskipun ada pergumulan. Yang ketiga, hidup damai. Yang keempat, sabar. Punya kesabaran. Maka ini kontrolnya di situ. Kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, akan terbukti melalui ini. Saling mengasihi. Tidak mendengki. Saling mengasihi. Bapak-bapak, istrimu bukanlah manusia wanita yang sempurna. Dia hanyalah pribadi yang sempurna sebelum engkau mendapatkan dia menjadi milikmu. Sempurna banget itu. Tapi setelah menikah, ternyata nggak sempurna seperti yang dulu kita pikirkan. Sabar. Pasangan kita bukanlah orang yang sempurna. Bapak-bapak, istrimu bukanlah wanita yang sempurna. Setelah menikah, kita harus sempurna untuk mengasihinya. Amin. Ibu-ibu, suamimu itu dia nggak yang sempurna banget. Enggak. Jauh banget malah. Tetapi setelah menikah, kamulah yang sempurna berjuang untuk mencintainya. Kau berjuang, aku juga berjuang untuk mencintai pasangan kita dengan sempurna. Katakan amin. Kalau belum nikah gimana Pak? Ya doakanlah semoga pasanganmu itu pasangan yang ideal, yang dari Tuhan untuk membawa kamu merajut maligai pernikahan ini. Kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, akan terbukti melalui sabar terhadap suami atau sabar. Tapi Pak salah dia Pak. Izinkan dia punya ruang salah. Izinkan seseorang punya ruang salah. Yang penting bukan untuk selamanya dia salah atau sengaja berbuat salah. Saya pendidik anak-anak kita ya Pak Pendeta ya. Kita harus memberikan ruang dia pernah salah. Pemusik yang di samping ini, yang di belakang saya, kita kasih ruang dia untuk salah. Maka waktu salah dia, saya senyum. Berikan ruang untuk kekasihmu, pasanganmu, untuk anakmu, untuk orang tuamu sekalipun. Dia bisa punya ruang untuk salah. Tetapi kita sabar. Katakan amin. Sabar. Sabar terhadap anak atau terhadap orang. Ibu-ibu, anakku ada ruang salah. Bahkan ada satu titik yang dia tidak bisa lihat.
ibu-ibu, bapak-bapak sudah melihat. Tapi dia nggak melihat itu. Karena dia nggak melihat, dia nggak yakin nasihat orang tuanya. Itu secara teori. Maka dia lakukan itu. Dia pikir mungkin papa saya udah kuno, mama saya sudah kulot, terlalu kepo orangnya. Padahal ada satu titik yang tidak bisa dilihat, titik gelap yang tidak bisa dilihat oleh dia. Mungkin kita orang tua sudah melihat, tapi orang tua kita harus sabar untuk hal itu. Keburu kita telah ditetapkan menjadi orang tua. Siapa orang tua di sini yang paling tua? Oh, mertua saya. Kita bisa salah. Tanya mertua saya, kami pun bisa ini. Ada kadang-kadang area-area dalam yang sesuatu yang tidak kami cermati. Jangan-jangan jemaat Tuhan juga nggak melihat satu titik yang tidak dilihat oleh orang tua kami ini. Oh, punya Peter, kan gitu kan? Saya masih ingat waktu saya di Bulak Panas. Apalah ya, jampi-jampinya si Manulang ini, kok bisa dia jadi kaya? Saya menantunya pikir, gila, kayaknya mertua saya lebih rohani dari ini orang. Secara bertuhan, tulus menurut saya ya, tulus, gak neko-neko. Tapi kok malah nanya apa ya? Lalu saya ngomong sama mertua saya almarhum, Amang, gini-gini. Iya, dia pun pernah ngomong ke saya, minta supaya saya kasih. Saya bingung. Bapak, ibu-ibu, Pak Ishak nanti akan ada ngomong gitu. Kalau Pak Ishak, mudah-mudahan Pak Ishak jadi orang kaya raya. Pak Ishak, apa sih ilmunya? Kalau ada nanya begitu nanti bawa ke sini. Sky Golden Gate jawabannya. Amin. Bu Umi nanti kalau diberkati itu kan naik ke level yang lebih tinggi. Ada nanya, apa Bu? Ibu jangan-jangan kejawen ini. Ada jampi-jampinya. Bilang aja, ada di Sky Golden Gate. Amin. Ada orang begitu loh. Ada satu titik yang orang tidak lihat, tapi mungkin orang itu melihat. Lalu saya jawab waktu itu sama orang yang nanya itu. Orang Batak pula yang nanya. Kamu lihat enggak Amang itu? Mertua saya bilang gitu. Kardus saja dikumpulin. Botol-botol bekas minum aja dimasukin karung. Ya enak ya dulu ya. Saya sebagai menantu kadang-kadang yang mohon maaf dulu masih miskin banget lah. Amang, kenapa dikumpul-kumpulin? Lalu jawabannya sederhana. Dalam bahasa Batak bilang, "Eong natong na lobi-lobi niutum." Goblok kan? Mata saya nggak melihat, tapi dia melihat. Oh ini, dia bilang ini sisa-sisa untung kardus. Bener loh. Botol minum, kaleng-kaleng itu mahal ternyata. Dipilah. Kardus kadang-kadang satu mobil. Saya pun kadang-kadang ngantar tuh, masukin ke kijang, masukin sampai ditimbang kadang-kadang 1 ton. Bawa uang hampir jutaan gitu ya dulu ya. Lalu saat dikasih, saya biasanya kasih ke mertua saya yang perempuan. Karena apa saya kasih? Ada namanya trik. Itu manajemen. Kalau saya kasih ke Amang, saya nggak dikasih nanti kan, karena diserahkan ke Inang. Ada satu trik. Saya kasih ke Amang. Lalu saya ingat sekali yang ini. Kadang-kadang saking sayang nggak sama anaknya menantu gitu ya. Kadang-kadang dibagi 2. Jangan terkebanyakan Inang. Itu mertua saya ya. Itu Bapak Ibu Saudara. Orang tidak melihat titik itu. Orang hanya melihat satu hal yang mistis tanpa logis. Apa jampi-jampinya? Ya kerja keras. Amin. Semua dikerjain. Jangan akan nanya itu. Saatnya dia punya kontrakan banyak. Bisa aja ngupah orang. Tapi dia turun tangan dikerjain. Kalau saya ada, mau nggak mau saya harus bantu. Ya kan? Itu kerja keras. Si Muller tahu itu. Kerja keras. Amin. Sabar. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti terbukti melalui sabar terhadap suami atau istrinya. Suami-suami, istri-istri, katakan amin. Sabar. Sabar terhadap anak ataupun terhadap orang tua. Sabar. Minta tuntunan Tuhan. Tuhan, saya keluar apa enggak? Resign apa enggak? Kalau Tuhan bilang resign, silakan. Tapi bukan karena emosional, tapi berdasarkan pertimbangan yang matang dan daya guna.
Sabar. Satu hal, apa yang Tuhan percayakan dalam pekerjaanmu, lakukan dengan maksimal. Lakukan dengan maksimal. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu kerjakan, kamu lakukan. Lakukanlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan maksimal. Tuhan tempatkan engkau bekerja dalam titik apa itu? Tidak ada pekerjaan yang hina kalau itu benar. Tidak ada pekerjaan yang hina. Tetapi sabar. Kalau Tuhan tempatkan di situasi itu, menekuni ini, sabar. Amin. Dan mengembangkan konsep berpikir, Tuhan, apakah selamanya saya di sini? Atau apakah ada batu lompatan untuk saya lebih baik? Tapi bukan berarti kamu tergesa-gesa. Alkitab berkata orang yang tergesa-gesa pasti akan salah langkah. Maka sabar. Sabar aja. Tapi Tuhan sabar. Kadang-kadang Tuhan gak banyak ngomong. Di belantara itu Tuhan mungkin berkata, sabar. Jalannya lurus. Jangan bengkok. Ya udah jalan lurus. Karena kalau lurus lebih cepat nyampe satu tujuan. Kalau kita bengkok, dia kayaknya di sana. Kayaknya di sana. Makanya perlu namanya tuntunan Tuhan. Sabar. Sabar. Sabar dalam berusaha. Sabar dalam bekerja. Saudara yang bekerja, sabar. Gajinya Pak, cuman 5 juta Pak. Sabar. Karena memang kapasitas dia menggaji dan kapasitas kamu menerima gaji baru 5 juta. Jangan langsung berkata, pokoknya saya nggak mau kerja Pak. Mulai besok Pak, saya udah berdoa Pak. Anak raja, kita nggak pernah menjadi ekor, menjadi kepala. Kalau dia nggak angkat saya menjadi manajer, saya nggak kerja lagi Pak. Karena Alkitab ngomong Pak, engkau tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Saya udah berdoa Pak, harus jadi kepala Pak. Kalau besok nggak jadi manajer, saya tinggalkan. Saudara tinggalkan. Mungkin bosnya akan berkata, kenapa mesti besok? Sekarang aja buat pengunduran diri. Itu maksud ayat nggak seperti itu. Kalau nggak pas jadi manajer, ya jadi karyawan dulu ya, tekuni. Amin. Sabar. Jangan lihat orang yang sudah manajer posisinya, enak dia. Ya, jangan lihat prosesnya, lihat. Harga yang dibayar, lihat. Lihat proses. Manusia pengen hasil. Karena apa? Sudah tergerus, tercemar oleh virus ketidaksabaran. Sabarlah saat proses. Mungkin saat ini saudara diproses. Tapi prosesnya nggak masuk akal Pak. Ya kalau masuk akal, kita udah konfirmasi. Masalahnya kadang-kadang nggak masuk akal. Prosesnya masa lewat anak Pak? Iya, emang maunya apa? Ya apa yang mau diproses, kita yang minta caranya diproses. Kadang-kadang kita aneh. Sabar saat diproses dan saat Saudara sebagai karyawan sekarang, sabar proses dan belajar. Gimana cara menjadi bos itu? Apa kelebihan dia? Saya bisa kembangkan, lipat gandakan. Ini namanya belajar, sabar, dituntun roh. Apa kekurangannya? Saya akan tekan, tidak akan saya munculkan. Ini namanya belajar. Amin. Jangan ada kejelekan bosnya, jelek-jelekin. Itu nggak mental pemenang, itu mental gembel itu. Ada kelemahan bosmu atau pimpinanmu, lihat, itu nggak akan saya kembangkan. Ada cara saya untuk mengembangkan lebih baik dari dia. Dan kalau suatu kali kelak diangkat oleh Tuhan, diberkati, maka malaikat berkata, pantas Tuhan, pantas dia diberkati. Halo? Jangan juga aku bisa lebih baik dari itu, tapi nggak ada action. Dia hanya ngoceh, membual. No, kita nggak butuh seperti itu. Tapi kita mau butuh apa? Ayo, kita belajar dari semua lini. Waktu ngambilnya satu orang berkata, skripsi itu nggak asik itu. Buat dong yang ini yang lebih keren. Saya bilang, bodoh kamu. Kamu yang bodoh apa saya yang bodoh? Ngapain saya buat judul-judul yang keren? Yang penting saya selesai dulu S1. Sini aja 4 tahun sudah saya menderita karena ketiadaan uang, kan gitu kan? Ngapain saya harus pilih-pilih yang keren? Orang pilih yang keren, akhirnya nggak lulus-lulus. Pokoknya judul penelitiannya harus mantap.
orang bacanya wow gitu. Itu orang bodoh menurut saya. Karena saya nggak di situ. Yang penting saya punya lisensi S1 selesai, saya bisa kerja cari uang daripada saya terus menderita. Karena dari kampung sudah susah hidupnya. Nah, selesai saya lebih awal. Gitu loh, menurut saya begitu. Ada orang komentar saya bisa buat lebih keren, sampai sekarang nggak tuntas-tuntas. Orang seperti ini bukan mental pemenang. Tapi kalau dia mental pemenang, saya bisa buat lebih keren. Dia munculkan ini loh, hasil yang berbicara, bukan hanya ngomong. Bapak Ibu Saudara, kita membuktikan hasil kita, buah. Amin.